Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrunian Habibi. Sini saya mencoba review metode analisis linear berganda. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian-penelitian akuntansi, manajemen, ataupun penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta saya juga akan memberikan contoh pengolahan data-data analisis linear berganda menggunakan software SPSS. Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maka demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Maka, regresi linear berganda merupakan analisis data dari beberapa perusahaan yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, langsung saja ke prakteknya. Ya, pertama kita buka program SPSS-nya. Jangan lupa ini pada posisi variable view. Nah, lalu kemudian kita buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji. Ya, sekarang kita buat dulu data kuesionernya. Nah, sebelumnya pastikan measure dalam posisi scale. Jika sudah, pastikan juga para desimal posisinya 0.
Di sini juga measure-nya pada posisi scale. Ya, jika sudah semua, lalu klik data view. Nah, di sini akan keluar butir pernyataan kuesioner yang kita buat tadi secara otomatis. Nah, ini data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi data-data ini kita masukkan ke dalam program SPSS tadi. Ini sudah saya gabungkan semua, jadi kita tinggal copy paste saja semuanya biar mempermudah, biar mempersingkat waktu juga. Ya, kita copy saja ya. Nah, jika sudah, kita copy paste data dari Excel tadi. Kemudian kita klik analisis, lalu scale. Ini ada reliability analysis, kita klik. Nah, selanjutnya muncul variabel-variabel yang tadi. Kemudian ini kita blok pada variabel LA. Nah, kemudian di sini ada model. Pada model ini kita harus pada posisi alpha. Ya, kemudian statistik. Nah, muncul tabel reliability analysis. Pada kolom descriptive for ada item scale if item deleted. Kemudian kita centang pada scale if item deleted. Kemudian di sampingnya ada inter item. Lalu kita centang correlation. Jika sudah, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini muncul output lalu kita cari item total statistik untuk melihat hasil uji validitas yang kita lakukan tadi, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator LA atau Lean Accounting. Variabel LA memiliki 8 indikator. Di sini kita bandingkan nilai kolom corrected item total correlation dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. N ini berarti jumlah sampel. Nah, saya tadi menggunakan jumlah sampelnya itu 100. Ya, jadi 100 dikurang 2 sama dengan 98. Kemudian dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Di sini saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Nah, jadi
kita mendapatkan nilai sebesar 0,197 untuk degree of freedom. Nah, kita lihat untuk butir pernyataan LA1 dan LA4, nilai R hitung lebih kecil daripada R tabelnya, yaitu 0,197. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Nah, maksud tidak valid ini adalah tidak bisa dijadikan alat untuk penelitian. Nah, kemudian sini ada LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8. Nah, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,197. Maka butir pernyataan tersebut itu valid. Nah, yang sudah saya terangkan tadi, jika tidak valid, tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa melakukan kembali pengujian uji validitas untuk instrumen variabel yang lainnya. Kalau tadi variabel LA, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel lainnya. Intinya di sini, semua indikator harus dinyatakan valid. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian reliabilitas. Caranya sama seperti tadi. Pada model kita pada posisi alfa, kemudian statistik sama seperti tadi ya, continue, lalu klik OK. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan, walaupun kuesioner ini dilakukan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik. Ya, ini ya. Pada kolom Cronbach alpha, ini terdapat nilai sebesar 0,675. Nilai 0,75 ini kita bisa bandingkan dengan nilai R tabel yang tadi, yaitu sebesar 0,197. Nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari nilai R tabel 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Nah, jadi ini nilai Cronbach alpha ini lebih besar ya, 0,675. Ya, berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.